Marilah kita mengambil waktu hening sejenak untuk kita meneduhkan diri, juga mengarahkan hati dan pikiran kita semata-mata hanya pada Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhanlah sumber iman bagi kita. Tuhanlah sumber pengharapan. 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 Kegelapan lenyap dari hadapan-Mu, malam bersinar bagaikan siang. 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 Saudara yang terkasih,
Kembali bersama-sama kita berada di dalam doa Taizé dan kita akan bersama-sama membahas sebuah tema mengikut Yesus yang menderita. Bacaan terambil dari Markus pasalnya yang ke-8 ayat 31 hingga yang ke-38. Yang demikianlah. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu, karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Saudara yang terkasih, terus terang, ketika kita berbicara tentang penderitaan, banyak orang yang kalau bisa dalam hidupnya tidak ingin berhadapan dengan penderitaan. Ketahanan dan kesabaran menjadi barang yang langka dan mulai memudar dalam diri manusia modern. Manusia tidak sanggup lagi bertahan untuk mencapai sesuatu hal. Semua ingin serba instan, tanpa berlelah-lelah dan gampang menyerah. Jarang ada orang yang pada akhirnya berdamai dengan penderitaan itu sendiri. Biasanya jalan untuk berdamai dengan penderitaan adalah menghayati penderitaan melalui olah spiritual dan ritual, yakni agama. Tetapi sayang, perkembangan agama akhir-akhir ini tidak membawa orang pada refleksi hubungan antara Allah dan manusia, tetapi lebih pada pelayanan selera manusia. Ini terlihat dari teologi-teologi yang dikembangkan, misalnya teologi sukses atau teologi keselamatan yang senantiasa hanya menawarkan surga. Tidaklah mengherankan, sebetulnya gambaran diri kita yang sedemikian ini sesungguhnya terwakilkan dalam potret diri Petrus. Petrus adalah sosok yang mewakili manusia pada umumnya, menolak jalan penderitaan. Setelah sekian lama Petrus mengikut Yesus, ia menyaksikan apa yang diperbuat Yesus dan bagaimana respon orang-orang atas apa yang dilakukan Yesus. Banyak tanda-tanda ajaib, mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Maka sampailah Petrus pada keyakinannya bahwa yang diikutinya adalah Mesias. Betul, Mesias. Tetapi Mesias versi dirinya dan versi komunitas Yahudi pada umumnya. Mesias yang dipandangnya berkuasa menaklukkan semua lawan.
Mesias yang gagah berani menghancurkan takhta kezaliman, Mesias yang berkuasa atas langit dan bumi, Mesias yang tidak mungkin dan tidak layak menderita. Maka terkejutlah Petrus ketika sang Mesias ini mengumumkan penderitaan yang harus dijalani demi menunaikan tuntas tugas Bapanya. Petrus adalah kita. Mau mudahnya sendiri, selalu serba instan, dan selalu memanfaatkan aji mumpung. Mesias tentu sangat mudah membungkamkan para lawan dan dengan sekejap menegakkan kuasanya. Namun cara seperti ini ditolak sang Mesias. Mesias menyebut cara seperti ini adalah cara iblis yang hanya memikirkan kepentingan sesaat. Cara ini bukan cara Allah. Cara mudah demi keuntungan sesaat akan berhadapan dengan Mesias. Maka setiap orang yang hanya memikirkan kepentingan sesaat, menghalalkan segala cara, melakukan penyelewengan terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan dalil mumpung berkuasa dan ada peluang, jelaslah orang-orang seperti ini tidak berada di jalan Tuhan, bahkan menjadi lawan Tuhan. Ia akan kehilangan nyawanya. Ia tidak mungkin mendapat bagian dari kekekalan. Sebaliknya, Yesus mengingatkan kepada calon dan atau pengikutnya untuk siap menempuh jalan yang sulit, jalan penderitaan, via dolorosa, seperti yang dia peragakan. Ia mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mengikut Yesus adalah mengikut jalan penderitaannya. Ada dua hal dari jalan penderitaan ini. Yang pertama, ia harus menyangkal dirinya. Artinya, ia tidak boleh hidup menurut kemauannya atau kesenangannya sendiri, tetapi menempatkan diri sendiri dan kepentingannya, tidak lebih dari kehendak Tuhan. Ia harus seperti Yesus yang berkata, "Jangan kehendakku, melainkan kehendakmu jadilah." Seorang pengikut Yesus harus mempunyai sikap yang berbeda dengan sikap dunia dan falsafahnya. Orang dunia selalu berkata, "Berjuanglah untuk dirimu dan peliharalah dirimu." Tetapi Yesus berkata, "Sangkalilah dirimu atau kesenangan pribadimu, serta ambisimu, dan lain-lain." Lalu hal yang kedua di dalam jalan penderitaan itu adalah memikul salib. Artinya, ia harus bersedia menerima bahwa sebagai orang Kristen, ia akan ditolak oleh orang-orang dan akan mengalami penderitaan di dunia. Menderita di sini dalam arti menderita dalam perjuangan seumur hidup melawan dosa dengan menyalibkan semua keinginan yang berdosa. Menderita karena menanggung kebencian dan ejekan dari dunia ketika bersaksi tentang kasih-Nya, dan menderita penganiayaan dari dunia agama. Saudara, untuk memikul salib sangat diperlukan kerelaan dan kesiapan hati. Sesudah itu barulah dapat mengikut Yesus menjadi murid yang sejati. Mengapa Yesus perlu menyampaikan syarat-syarat ini? Nampaknya banyak orang yang mau mengikut Yesus, namun hanya untuk mendapat sesuatu bagi dirinya sendiri, untuk kesenangan dan untuk menyelamatkan nyawanya. Oleh sebab itu, Yesus juga menambahkan, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Kalau kesadaran ini tidak diungkapkan di depan, dikhawatirkan dengan keinginan-keinginan yang ada di dalam diri para pengikut, mereka memiliki gambaran dan pengenalan yang salah atau kabur terhadap Yesus.
Mereka juga akan alergi pada hal-hal yang berbau penderitaan. Dan mentalitas iman Kristen menjadi rentan dan rapuh. Orang tidak sabar dan tahan dalam penderitaan. Itu mungkin yang terjadi di dalam generasi Kristen yang anti penderitaan. Menjadi pengikut Yesus bukan hanya orang mengaku percaya, dibaptis, dan sidi. Menjadi pengikut Yesus berarti bahwa seseorang benar-benar bersedia dan rela berjalan dengan Yesus dalam perjalanan yang tidak senantiasa penuh dengan hal-hal yang menyenangkan. Sayangnya, ada banyak orang Kristen dengan gampangnya mengaku percaya dan menjadi murid Yesus, tetapi mereka belum menggumulkan arti jadi murid Yesus. Banyak kali orang Kristen menghindar dari jalan yang mestinya dilalui, yakni jalan penderitaan, sebagaimana juga dilalui oleh Yesus sebelum dipermuliakan. Tiada mahkota tanpa salib, tetapi bukan berarti orang Kristen mencari-cari penderitaan. Memikul salib adalah sikap yang bersedia menjadikan pembelaan pada kemanusiaan, terutama pada yang lemah, sebagai hal yang jauh lebih penting dari dibandingkan dengan kepentingan dan kebanggaan diri. Karena itu, kita sebagai orang-orang percaya perlu memperjuangkan keseriusan sebagai pengikut Yesus. Para murid Yesus seperti Yudas yang menjual Yesus, Petrus yang menyangkal Yesus, dan murid yang lain merupakan potret yang tepat tentang betapa ingin para murid menjadi pengikut Yesus yang baik dan setia. Namun ketika tawaran menggoda, kesulitan menghimpit, dan peristiwa-peristiwa menakutkan berada di depan mata, maka akhirnya mereka saat itu gagal menjadi pengikut yang setia. Sangat diperlukan keberanian, kerelaan, dan siap kehilangan untuk dapat menjadi pengikut Yesus. Tidak cukup dengan pengakuan mulut saja, dengan kerinduan saja, apalagi dengan motivasi yang keliru. Mengikut Yesus adalah pergulatan berat yang terus-menerus antara naluri untuk menyenangkan dan menyelamatkan nyawa atau menderita. Marilah saudara, biarlah kita kembali melihat pada segala keinginan dan motivasi serta arti dari mengikut Yesus. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan hingga tetap kita setia sampai selama-lamanya di dalam mengikut Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Pujilah
Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami datang dalam hadirat-Mu, memohon pemulihan dari Engkau atas setiap kami yang saat ini sedang berada dalam kelemahan tubuh. Ketika sakit penyakit terus melemahkan kami, iman kami senantiasa bertumbuh kepadamu. Kami percaya Tuhan yang memulihkan kini tengah mengulurkan tangan kepada kami, menolong kami, memberikan kami damai dan menyembuhkan kami dengan cara-Mu pada waktu-Mu. Juga bagi mereka yang kami ingat dalam hati kami, Tuhan juga ada, beserta dan memulihkan mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Bapa, kami membawa hidup kami ke hadapan-Mu, ya Allah yang memulihkan. Engkau tahu apa yang kami alami, apa yang kami rasakan, apa yang kami hadapi. Dalam pergumulan kami, mungkin kami merasa hilang arah, putus asa. Banyak hal menjadi berantakan dan tidak banyak yang dapat kami lakukan untuk memperbaikinya. Tuhan, tolong kami, ampuni kami, pulihkan kami, dan kepadamu sajalah kami berserah penuh. Ya Tuhan, inilah doa kami. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Kami berdoa ya Bapa bagi setiap kami yang berduka. Tolonglah kami. Dalam keterbatasan yang kami miliki, dengan keberpasrahan penuh, biar kami terus menyandarkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan yang memulihkan dan memberi penghiburan. Dan kami percaya, pada waktunya nanti kami akan mengerti. Pada waktunya nanti, kami akan melihat bahwa kasih sayang Tuhan kepada kami yang mengerjakan segala kebaikan ternyata jauh lebih besar melampaui duka kami. Kami akan setia mengarungi hujan badai, karena kelak kami akan melihat pelangi di akhir nanti. Ya Tuhan, inilah doa kami. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kehendak-Mu yang terjadi di atas segala permohonan kami. Dan kami mengerti, kehendak Tuhan itu baik. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya. Pujilah Tuhan,
Tak ada yang tak dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hanya maukah kita datang padanya sekali lagi, kembali padanya sekali lagi, dan menikmati kasih setianya sekali lagi, yang membuka kesempatan bagi kita sekarang dan seterusnya kita menjalani hidup yang baru, berpulih di tangannya yang memulihkan. Yesus, sekarang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, sekarang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus, sekarang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, sekarang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus, sekarang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus, terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus, terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus, terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus, terang pelita hatiku, jangan